Resign atau keluar dari tempat kerja kini menjadi sesuatu yang sangat lumrah di dunia perusahaan atau di dunia organisasi. Nah, paling enggak ada 5 hal yang harus Anda lakukan dan jadi pertimbangan penting sebelum Anda memutuskan untuk resign atau keluar dari perusahaan di mana Anda bekerja saat ini. Jangan sampai sudah keluar lantas kemudian mengemis-ngemis balik lagi ke perusahaan karena merasa pindah ke tempat yang salah. So, apakah saja pertimbangannya? Pertama-tama, alasannya dulu kenapa Anda memutuskan mau resign. Well, kalau kita bicara kondisi perusahaan, nggak pernah ada perusahaan yang ideal. Bahkan perusahaan yang Anda bangun sendiri pun selalu saja ada sisi-sisi yang menarik, tapi ada juga sisi-sisi kekurangannya. Nah, seberapa jauh situasi di dalam kondisi perusahaan yang betul-betul membuat Anda harus keluar? Misalnya contoh, kondisi perusahaan udah begitu toksiknya sehingga Anda merasa sudah sangat tidak kondusif buat Anda untuk berkembang. Atau yang kedua, bisa jadi gaji atau insentif yang diberikan begitu minimnya sehingga nggak cukup lagi untuk kebutuhan hidup Anda. Dan juga sangat jauh di bawah rata-rata dibandingkan oleh organisasi dan perusahaan yang lain. Atau Anda merasa Anda tidak bisa lagi mengekspresikan kemampuan Anda dan makin lama justru Anda semakin kerdil di perusahaan tersebut dan suasana betul-betul tidak membuat Anda lagi sejahtera untuk bekerja di situ. Atau di tempat lain memang ternyata ada fakta di mana kesempatan jauh lebih baik. Jadi jangan sampai Anda berpindah hanya gara-gara alasan emosional, hanya gara-gara bosnya bersikap nggak enak, dan hanya satu kejadian yang kemudian jadi pertimbangan Anda untuk pindah. No. Dan yang kedua adalah setelah pindah, Anda mau kemana? Ada banyak kejadian di mana orang resign karena merasa capek. Dia berpikir bahwa setelah istirahat nanti bisa cari kerjaan lagi. Faktanya adalah jauh lebih gampang Anda tuh mendapatkan pekerjaan pada saat ketika Anda bekerja daripada ketika Anda nggak punya pekerjaan sama sekali. So, Anda harus tahu Anda mau pergi kemana. Maka ini membawa kita kepada pertimbangan yang ketiga. Anda harus membandingkan tempat yang sekarang dengan tempat tujuan Anda. Bagaimana situasi organisasinya, apa yang Anda akan dapatkan, bagaimana Anda akan dikembangkan di organisasi itu. Semua informasi itu Anda mesti punya. Dan pertimbangan berikutnya, yang keempat, Anda harus ngomong dulu. Ini juga merupakan salah satu ciri itikat sebagai karyawan yang baik, mau kita memberitahu perusahaan sebelum kita keluar. Tahu nggak? Kadang-kadang mungkin manajemen sebenarnya punya sesuatu pertimbangan untuk Anda yang belum diberitahu kepada Anda. Jadi pada saat ketika Anda bicara dengan atasan atau pimpinan Anda, bisa jadi kemudian itu men-trigger atau memicu si atasan atau manajemen untuk memberitahukan atau akan meng-offerkan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik. Dan bagian kelima yang menurut saya ini PR yang mesti Anda kerjakan. Pertama-tama, sebelum Anda keluar, selesaikan semua proyek tanggung jawab yang mesti Anda kerjakan. Jangan sampai Anda berpindah lantas banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Akhirnya itu memberikan kredibilitas yang buruk. Dan juga paling penting, tetap jaga hubungan. Saya selalu bilang kita tidak pernah tahu bagaimana di masa depan mungkin kita akan melewati lagi jembatan yang pernah kita seberangi itu. Atau suatu ketika kita berurusan lagi dengan perusahaan di mana dulu kita bekerja. Dan sangat penting juga adalah pada saat ketika akhirnya nanti kita memutuskan keluar, jangan pernah sekali-kali kita menuliskan, mengatakan sesuatu di sosmed atau menyebarkan informasi yang buruk tentang perusahaan. So, tetap jaga hubungan, tetap jaga nama baik Anda, dan dengan demikian ketika kita keluarnya juga dengan ikhlas dan strategis. Jangan sampai kemudian kita keluar lantas kemudian kita jadi menyesal. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi yang berharga untuk Anda sebelum Anda mempertimbangkan untuk keluar dari perusahaan di mana Anda bekerja saat ini.